Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Berpola pikir FPI, Febri dan Novel bikin KPK tandingan, komisi pinggir kali, ditulis oleh Manuel. Ngeri, Febri Diansyah dan Novel Baswedan ini adalah dua saudara erat yang begitu nggak suka sama pimpinan KPK sekarang ini, yakni Irjen Firly Bahuri. Kalau saya nggak suka sama Firly karena Firly lembek banget sama Riz Baswedan yang diduga terlibat dalam korupsi. Ketidaksukaan itu normal. Tapi kalau Febri Diansyah dan Novel Baswedan sepertinya sangat posesif sama ketua KPK dan pimpinan KPK yang baru ini. Mungkin karena mereka nggak dapat panggung di sana dan ditekan, karena Firly Bahuri ini adalah sosok yang kelihatannya tegak lurus. Saya nggak tahu apa motivasi Febri Diansyah yang seringkali nyinyirin Firly Bahuri dan KPK tanpa puluhan pegawai gagal tes wawasan kebangsaan alias TWK. Orang-orang gagal ini memang merupakan tokoh penting di KPK, penting dalam diduga melindungi kasus korupsi kakap. Tapi kalau Novel Baswedan gak suka banget sama Firly, kelihatan dari sejarahnya. Sejarah Novel Baswedan ini pernah jadi anggota polisi. Dia ini kompol, jabatannya tinggi. Bahkan dia ini menjadi tim leader dari sekelompok polisi-polisi yang mengusut kasus pencurian sarang burung walet. Dulu di RSBY, Novel Baswedan itu gelarnya kompol. Komandan gitulah levelnya. Kompol ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Dia ini diduga menyalahgunakan wewenang sebagai kepala polisi di Polres Bengkulu. Novel Baswedan yang adalah sepupu Anies Baswedan ini bahkan sampai disebut iblis. Irwansyah yang adalah korban penyiksaan Novel Baswedan mengatakan bahwa Novel Baswedan itu iblis. Ngeri banget. Iblis itu kan paling jahat, sereal. Bukan lagi sedunia loh. Bahkan Irwansyah dan 6 korban penyiksaan lainnya melakukan konferensi pers soal hal ini. Mari kita simak pengakuannya yang saya ambil langsung dari website Benar-Benar dan Bukan Abal-Abal. Kami disiksa dan alat vital kami disetrum. Kalau saudara tahu, beliau Novel itu biadab, lebih-lebih dari PKI, kata Irwansyah dengan emosional. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena pendarahan dan tidak ada di BAP. Dalam pengurusan kasus pencurian sarang burung walet, ada polisi yang mengaku bahwa Novel meminta bikin keterangan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya. Bahkan di berita lainnya dituliskan bahwa Novel dikenakan pasal penganiayaan dalam melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana karena dia ada di lokasi saat interogasi. Ngeri amat sih. Lalu sekarang dia berubah menjadi orang yang berjenggot dan celananya yang ada di atas mata kaki. Gak percaya? Silakan lihat berita ini. Akhirnya di RSBY juga, dia dipindahkan ke KPK dan menjadi bintang di sana. Menjadi superstar, menjadi lembaga superbody yang dibuat oleh Ibu Megawati saat ia menjabat menjadi presiden. Karena tahu bahwa penggantinya adalah titik-titik. Hahaha. Novel Baswedan di sana merajalela dan membuat banyak sekali ketidakjelasan. Dia puas main-main di KPK. Dia merasa lembaga superbody ini adalah tempat paling cocok. Kenapa? Karena dia bahkan bisa membuat narasi-narasi calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Dulu saya sih merasa KPK ini keren. Novel Baswedan ini keren. Sampai-sampai dia disiram air keras. Maksud saya mungkin lebih tepatnya ditetesi air keras. Karena dampaknya di mata saja. KPK ini saya anggap sebagai lembaga keren dan Novel termasuk Febri ikut di dalamnya. Tapi lama-kelamaan saya menjadi geli sendiri sama KPK. Apalagi saat Novel Baswedan dan Febri Diansyah keluar-keluar soal tes wawasan kebangsaan yang sudah benar menyaring para pegawai yang terindikasi tidak punya nilai yang cukup untuk wawasan kebangsaan. Apalagi Novel yang agamis itu datangi PGI untuk klarifikasi kalau dia bukan Taliban. Gua nggak bilang dia Taliban, tapi mungkin pakaiannya aja kali ya. Hahaha. Lalu didukung oleh pencuit di Twitter, Febri Diansyah. Dia ini orang yang rajin bikin Twitter, membuat narasi KPK dilemahkan. Tunggu, KPK dilemahkan? Salah. Justru KPK diperkuat karena Novel dibuang. Lihat saja setelah KPK membuang Novel CS tanpa pesangon, kasus korupsi besar-besaran yang selama ini ditutupi dibuka lebar-lebar. Novel nggak berbagian di dalamnya. Kejaksaan Agung selama ini yang lebih kelihatan diam, langsung menyerang koruptor busuk. Apakah mungkin karena dilindungi Novel dan teman-temannya seperti Novel dukung Anies? Hahaha. KPK lembek di era Novel, banyak main belakang, tempe kenyang tuh. Makanya gak heran kalau sekarang mereka yang dulunya tolak jadi ASN KPK ditolak lagi karena sudah ngemis lagi jadi pegawai KPK yang adalah ASN. Sekarang mereka lagi ngemper tuh di pinggiran KPK, bikin KPK tandingan kayak FPI aja. Apa jangan-jangan mereka FPI versi KPK, bikin gubernur tandingan? Begitulah Novel FPI. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Lapor Komnas HAM, lalu Kapolri, sekalian aja minta tolong Presiden. Ditulis oleh Syardi. Ibarat orang yang tidak bisa berenang, begitu jatuh ke kolam atau air yang dalam, pasti panik dan tangan sembarangan menarik apapun untuk pertolongan.
Begitulah yang dialami oleh Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ketika dianggap mencemarkan nama baik Luhut dan dilaporkan. Mereka panik lantas meminta pertolongan dan melaporkan sana-sini, mirip seperti pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK lantas ngadu ke sana kemari. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia sebelumnya mengadu ke Komnas HAM. Permintaannya juga lucu, meminta agar 2 orang tersebut diangkat sebagai pembela HAM. Ini kebalikan yang pertama, berusaha melindungi diri agar tidak kena masalah. Cara ini entah kenapa mirip cara yang dipakai kelompok sebelah yang memakai label agama, agar tidak mudah disentuh hukum. Begitu ditangkap bisa teriak kriminalisasi ulama. Jadi kalau 2 orang tersebut ditangkap, maunya dianggap kriminalisasi pembela HAM. Logika konyol. Selain itu, tim Advokasi Bersihkan Indonesia juga meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk tidak melanjutkan laporan pidana Luhut terhadap mereka berdua. Mereka menilai apa yang dilakukan Haris dan Fathia tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan pidana. Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengatakan apa yang dilakukan Haris dan Fathia sesuai hasil riset dengan tujuan kepentingan publik. Bahwa hal yang dilakukan Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dikarenakan tindakan yang mereka lakukan berdasarkan riset yang didasarkan pada fakta atau sebuah kenyataan dan bertujuan untuk kepentingan publik, kata tim Advokasi Bersihkan Indonesia. Nah, dengan statement di atas artinya mereka mengklaim bahwa itu adalah riset berdasarkan fakta dan kenyataan. Berarti ada bukti dong. Kalau dilaporkan artinya tidak perlu takut. Karena dengan adanya bukti, fakta dan kenyataan pasti menang. Tapi kenyataannya mereka panik meminta pertolongan setelah mereka sembarangan ngomong tanpa bukti memadai. Biar pengadilan yang menilai apakah mereka ngomong berdasarkan fakta atau bukan. Menurut tim advokasi, keduanya merupakan pembela HAM yang juga memperjuangkan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat. Mereka juga berpendapat tindakan pelaporan pidana yang ditujukan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti merupakan ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia. Karena itu, tim Advokasi Bersihkan Indonesia mendesak Kapolri mendorong jajarannya untuk tidak menindaklanjuti laporan pidana baik oleh Luhut Bin Sarpanjaitan dan Muldoko oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti hingga Egy Primayoga dan Miftahul Khoir merupakan murni bagian dari kebebasan ekspresi, pendapat dan kerja-kerja pembela hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Komnas HAM sudah, Kapolri sudah, besok siapa lagi yang akan jadi tempat mengadu? Jangan-jangan mereka bakal mendesak Presiden agar membatalkan laporan tersebut atau menuntut agar Presiden meminta polisi tidak memproses laporan tersebut. Semakin mereka bising dan mendesak banyak pihak demi membela diri, semakin orang paham kalau mereka sedang panik. Mungkin karena sadar bersalah, mereka kayak tidak pede dengan apa yang mereka ucapkan sebelumnya. Entahlah, lihat mereka ini. Seringkali terjadi ketidaksinkronan, hari ini begini, besoknya begitu. Lusa berubah lagi, tidak konsisten. Selain itu mereka juga tidak gentleman dalam menghadapi masalah. Mereka maunya diperlakukan istimewa, tidak